Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia dari senyawa alkena dan alkuna. Oke, langsung saja kita bahas ya. Sifat fisika. Secara umum, alkena dan alkuna memiliki sifat fisika yang identik atau mirip dengan alkana. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah pernah membahas tentang sifat fisika alkana. Jadi, apa saja ya sifat fisika dari alkena dan alkuna? Oke, yang pertama adalah alkana dan alkena tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Yang kedua, sama seperti alkana juga, semakin panjang rantai karbon, maka massa molekul relatifnya juga semakin besar, sehingga titik didihnya pun akan semakin besar. Kemudian yang ketiga, untuk jumlah atom C yang sama, percabangan dapat menurunkan titik didih. Misal, 2 butena dan 2 metil 1 propena. Jadi meskipun mereka memiliki jumlah atom C yang sama, karena 2 metil 1 propena itu ada cabang, berarti titik didihnya akan lebih rendah dibandingkan dengan 2 butena. Lanjut sifat yang keempat, alkena dan alkuna berupa gas tidak berwarna dan berbau khas. Oke, cukup jelas ya? Sekarang kita lanjut ke sifat kimia alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna juga memiliki sifat kimia yang mirip. Tetapi, jika kita lihat dari kereaktifannya, ternyata alkuna itu lebih reaktif dibanding alkena, sedangkan alkena sendiri itu lebih reaktif dibandingkan dengan alkana. Kenapa seperti itu? Karena alkuna dan alkena memiliki ikatan rangkap. Nah, itu yang menyebabkan alkuna dan alkena lebih reaktif dibandingkan dengan alkana. Reaktif itu artinya mudah bereaksi ya. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. Alkena dan alkuna dapat mengalami reaksi pembakaran. Ingat ya, reaksi pembakaran juga disebut dengan reaksi oksidasi. Kemudian pada reaksi pembakaran pasti selalu ditambah dengan O2. Lalu, jika reaksi pembakarannya sempurna, maka akan menghasilkan gas karbon dioksida. Sedangkan jika reaksi pembakarnya tidak sempurna, maka akan menghasilkan gas karbon monoksida. Contoh, reaksi pembakaran sempurna propena. Berarti C3H6 ditambah dengan O2 menghasilkan gas CO2 ditambah H2O. Nah, ini tinggal kita setarakan ya. Pertama, kita samakan dulu jumlah atom C-nya. Karena di sebelah kiri 3, maka di sebelah kanan juga harus 3. Lanjut kita samakan jumlah atom H-nya, di sebelah kiri hanya 6, maka di sebelah kanan juga harus 6, sehingga koefisien dari H2O kita ganti dengan 3. Kemudian kita samakan atom O-nya, di sebelah kanan jumlah atom O-nya 6 ditambah 3, jadi totalnya 9, maka di sebelah kiri O-nya juga harus 9, sehingga koefisien dari O2 kita ganti dengan 9/2. Oke, jelas ya? Sekarang contoh yang lain, misal reaksi pembakaran tidak sempurna dari butuna. Berarti reaksinya C4H6 ditambah O2 menghasilkan CO ditambah H2O. Kenapa yang dihasilkan CO atau gas karbon monoksida? Karena tadi sebelumnya kakak sebutkan bahwa pembakaran ini tidak sempurna. Oke, sekarang kita tinggal menyetarakan atau menyamakan jumlah atom-atomnya. Pertama, atom C-nya dulu ya. Kita lihat di sebelah kiri jumlah atom C-nya 4, maka di sebelah kanan juga harus 4. Sehingga koefisien dari CO kita ganti dengan 4. Lanjut kita samakan jumlah atom H-nya. Di sebelah kiri hanya ada 6, sedangkan di sebelah kanan baru 2. Maka koefisien dari H2O harus kita ganti dengan 3. Terakhir kita samakan jumlah atom O-nya. Di sebelah kanan atom O-nya ada 4 ditambah 3, berarti totalnya 7 ya. Maka di sebelah kiri juga harus 7, sehingga koefisien dari O2 harus kita ganti dengan 7/2. Nah, lanjut yang ketiga, adanya ikatan rangkap pada alkena dan alkuna menyebabkan senyawa tersebut mudah mengalami reaksi adisi. Apa itu reaksi adisi? Reaksi adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jadi, jika senyawa sebelumnya memiliki ikatan rangkap 2 atau alkena, maka setelah reaksi adisi, ikatan rangkapnya akan putus menjadi ikatan tunggal atau alkana. Begitupun dengan alkuna ya, ikatan rangkap 3-nya akan putus secara bertahap menjadi alkena, lalu alkana. Kemudian,
Reaksi adisi juga termasuk reaksi penambahan, sesuai dengan namanya ya. Biasanya ditambahkan dengan H2, atau unsur-unsur halogen, kita misalkan dengan X2, atau asam-asam halida. Nah, jika ditambah dengan H2, maka reaksi adisinya disebut dengan reaksi hidrogenasi. Kita langsung ke contoh reaksinya ya. Misal 1 propena ditambah H2. Mekanismenya adalah, nah di sini kan ada ikatan rangkap 2. Yang satunya putus. Lalu ditambah dengan H2, berarti ada 2H ya. H yang satu perginya ke C yang ini. H yang satunya lagi ke C yang ini. Maka hasilnya adalah CH3. Kemudian ikatannya tunggal. Lalu CH2. Karena tadi sudah bertambah 1 hanya ya, dan CH3. Kita kasih nama ya, tadi ini sebelumnya adalah 1 propena. Setelah mengalami reaksi adisi atau ditambah dengan H2, maka menjadi N-propana. Oke, jelas ya? Sekarang kita contohkan untuk alkuna, yaitu 1 propuna ditambah 2 H2. Perhatikan pada alkuna ini ada 3 ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkapnya akan putus secara bertahap. Kita putusin dulu 1 ya. Nah, lanjut. Nah, di sini kan ditambah dengan 2H2. 2H2 berarti totalnya ada 4H ya. Nah, 1H-nya ke C yang ini. Satunya lagi untuk 1H2 ya, ke C yang ini. Sehingga kan nanti akan menghasilkan CH2, ikatan rangkap 2, C, tunggal CH3. Seperti itu ya. Nah, kemudian kan dia masih ada ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2-nya akan putus lagi. Oke. Nah, H2 yang satu lagi akan masuk ke CH2 dan ke CH. Jadi satu ke sini, satunya lagi ke sini. Maka hasil akhirnya adalah CH3, ikatan tunggal, CH2, CH3. Kita kasih nama, ini adalah 1 propuna, kemudian hasil akhirnya adalah N-propana. Oke, sekali lagi ini prosesnya bertahap ya, jadi ikatan rangkap 3-nya itu putus secara gantian. Jadi pada reaksi adik-adik bisa buat langsung seperti ini, atau bisa langsung juga adik-adik buat secara bertahap. Jadi dari alkuna berubah dulu menjadi alkena, setelah itu berubah menjadi alkana. Nah, sekarang kita lanjut. Jika reaksi adisi ditambah dengan unsur-unsur halogen, maka reaksinya disebut dengan reaksi halogenasi. Contoh, 1 propena direaksikan dengan Br2. Jadi mekanismenya sama seperti mekanisme reaksi hidrogenasi ya. Jadi ikatan rangkapnya putus dulu. Kemudian di sini ada 2 Br. Br yang satunya masuk ke CH2. Kemudian Br yang satunya lagi terikat ke CH. Sehingga hasilnya adalah CH2Br, ikatan tunggal, CHBr, dan CH3. Jadi, jika sebelumnya namanya adalah 1 propena, setelah mengalami reaksi adisi atau ditambah Br2 akan menjadi 1,2 dibromopropana. Jadi Br di sini sebagai cabang ya, dan rantai induknya adalah CH2, CH, CH3. Makanya namanya menjadi 1,2 dibromopropana. Nah, sekarang kita contohkan untuk alkuna, misal 1 propuna ditambah 2 Br2. Kenapa ditambah 2 Br2? Karena di sini kita akan memutuskan 2 ikatan ya. Nah, yang pertama, ikatan yang di atas dulu misalnya putus. Br-nya kan totalnya ada 4. 1 ke sini, ke CH. Satunya lagi ke C. Lalu kita putuskan ikatan kedua, misal ikatan yang paling bawah sini ya. Nah, di sini tadi masih sisa 2 Br, satunya ke CH, CH2, CHBr tadi ya. Satunya lagi ke C sini. Maka hasilnya adalah CH, kemudian mengikat Br. Lanjut ikatannya sudah tunggal, C,
mengikat 2Br dan CH3. Sekarang kita kasih nama ya, ini namanya 1 propuna. Kemudian untuk hasil, Br di sini sebagai cabang ya. Jadi rantai induknya adalah CH, C, CH3. Kita kasih nomor 1, 2, 3. Berarti ada 2 cabang di nomor 1 dan ada 2 cabang di nomor 2. Cabangnya sama semua, yaitu bromo. Jadi ada 4 bromo. Maka penamaannya adalah 1,1,2,2 tetrabromopropana. Oke adik-adik, cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut jika reaksi ditambah dengan asam halida. Asam halida berarti asam yang terbentuk dari unsur-unsur halogen ya. Misal HCl, HBr, Hi, atau HF. Contoh, 1 propena ditambah dengan HCl. Mekanismenya sama ya, jadi yang pertama ikatan rangkapnya putus dulu. Kemudian H dan Cl-nya masuk ke CH2 dan ke CH. Nah, sekarang masalahnya di sini kan berbeda nih. Satunya H, satunya Cl ya. Nah, kalau yang tadi kan sama-sama H misalnya atau sama-sama Cl. Nah, kalau dia beda, H-nya masuk kemana? Apakah masuk ke CH2 ataukah masuk ke CH? Begitupun dengan Cl. Masuknya kira-kira kemana? Apakah ke CH2 atau ke CH? Karena jika masuknya beda, maka hasilnya pun juga akan berbeda. Nah, menurut aturan Markovnikov, atom H itu harus terikat pada atom C yang banyak H-nya. Kaya makin kaya, miskin makin miskin. Kaya di sini maksudnya banyak H ya. Kita kembali lagi ke reaksi yang di atas, berarti H-nya akan terikat pada C yang sudah banyak H-nya, berarti ke CH2 ya. Nah, sedangkan Cl-nya ke C yang hanya sedikit, berarti ke sini. Sehingga hasilnya adalah CH3, ikatannya tunggal, kemudian CH, Cl, kemudian CH3. Sekarang kita kasih nama, sebelumnya adalah 1 propena, setelah bereaksi dengan asam klorida maka menghasilkan 2 kloropropana. Sekarang kita contohkan untuk alkuna, misal 1 propuna ditambah 2 HBr. Kita putuskan satu ikatan dulu. Nah, di sini ada HBr masing-masing 2. H yang pertama akan terikat ke C yang H-nya lebih banyak, berarti ke CH ya. Kemudian Br yang pertama akan terikat ke C yang tidak ada H atau hanya sedikit, berarti ke C. Lanjut, kita putuskan lagi ikatan yang kedua. H yang kedua berarti ke C yang hanya banyak, berarti ke CH. Br sebaliknya. Maka hasilnya adalah CH, ada 2 penambahan H berarti jadinya CH3. Ikatan rangkap 3-nya terputus 2, jadi tinggal 1 sekarang ya. Lanjut C, mengikat 2Br. Dan yang terakhir CH3. Nah, inilah hasilnya. Ini namanya adalah 2,2 dibromopropana. Di mana sebelum reaksi adisi namanya adalah 1 propuna. Oke, gampang ya. Nah, supaya adik-adik lebih paham, kita lanjut ke latihan soal. Soal yang pertama, hasil adisi asam klorida terhadap 2-metil-2-butena adalah. Pertama, kita buat dulu rumus struktur dari 2-metil-2-butena dan asam klorida. Butena berarti ada 4C pada rantai induk ya. Kemudian cabangnya ada di nomor 2, 1, 2, 3, 4. Berarti cabangnya di sini ya. Cabangnya adalah metil. Kemudian ikatan rangkapnya ada di nomor 2, berarti di sini ya. Nah, tinggal kita tambahkan dengan H. C yang paling kiri, ikatannya baru ada 1, berarti butuh 3H. Kemudian C berikutnya, ini ikatannya sudah ada 4 ya, jadi tidak butuh H lagi. Lalu C yang di bawah, ikatannya baru ada 1, berarti butuh 3H lagi, jadinya CH3. Kemudian C yang ini ikatannya sudah ada 3, berarti butuh 1H lagi, jadinya CH. Lalu C yang paling kanan ini, ikatannya baru ada 1, berarti butuh 3H lagi, jadinya CH3. Lanjut, kemudian ditambah dengan HCl. Sekarang kita buat mekanismenya. Ikatan pada ikatan rangkap putus 1 ya.
Kemudian H dengan Cl pastinya putus juga. Lalu H ke atau berikatan dengan C yang kaya H atau yang banyak H. Berarti ke sini ya. Jadi hanya ke sini. Sedangkan Cl ke atom C yang sedikit H atau tidak ada H. Berarti ke sini. Oke. Maka hasilnya adalah CH3, C, Cl, CH3, ikatannya jadi tunggal, CH2, CH3. Kita beri nama ya, tadi yang di sebelah kiri namanya adalah 2-metil 2-butena. Kemudian setelah diadisi dengan HCl, hasilnya menjadi 2-kloro 2-metil butana. Jelas ya? Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Hasil adisi asam bromida terhadap 2-pentena adalah, kita buat dulu rumus strukturnya, 2-pentena. Kemudian ditambah dengan asam bromida. Kita buat mekanismenya, ikatan pada ikatan rangkap 2 putus 1 ya. H dengan Br tentunya putus juga. Kemudian H harusnya ke atom C yang hanya banyak. Sedangkan kita lihat di sini, baik C yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan itu jumlahannya sama, itu sama-sama 1. Lalu bagaimana aturannya? Nah, aturannya adalah atom H akan terikat pada atom C yang mengikat sedikit C atau yang rantainya lebih pendek. Kita lihat pada C sebelah kiri itu rantainya atau C yang diikatnya hanya 1, sedangkan C yang pada sebelah kanan itu mengikat 2C atau rantainya ada 3 totalnya ya. Nah, berarti H terikat pada atom C yang sebelah kiri. Sedangkan Br berarti sebaliknya, terikat pada atom C yang sebelah kanan. Maka hasilnya CH3, CH2, kemudian ikatannya jadi tunggal, lanjut CH, Br, CH2, dan CH3. Tinggal kita kasih nama ya, tadi di sebelah kiri namanya adalah 2-pentena, lalu yang di sebelah kanan namanya adalah, kita hitung dulu rantai induknya, 1, 2, 3, 4, 5, cabangnya di nomor 3, berarti namanya adalah 3-bromo-pentana. Oke, jelas ya? Kita coba satu soal lagi. Suatu senyawa hidrokarbon dibakar dengan sempurna dengan oksigen. Bila jumlah mol CO2 dan H2O yang dihasilkan sama banyaknya, maka senyawa tersebut adalah, di sini ada pilihannya, ACH4, BC2H2, CC2H6, DC3H6, dan EC3H4. Oke, kita buat dulu reaksi pembakaran senyawa hidrokarbonnya. Kita misalkan senyawa hidrokarbonnya adalah CXHY. Jadi, CXHY ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, karena tadi disebutkan jumlah mol CO2 dan H2O yang dihasilkan sama banyaknya, berarti koefisien dari CO2 dan H2O juga sama. Jadi, kalau kita misalkan koefisien CO2 itu sama dengan N, maka koefisien H2O juga N. Sekarang kita setarakan atau kita samakan jumlah atom C dan jumlah atom H-nya. Oke, kita hitung dulu di sebelah kanan jumlah atom C-nya adalah sebanyak N, berarti di sebelah kiri jumlah atom C-nya juga harus N. Maka X-nya kita ganti dengan N. Kemudian di sebelah kanan jumlah atom H-nya itu sama dengan 2N, ya, 2 kali N. Berarti H di sebelah kiri juga harus 2N. Maka Y-nya kita ganti dengan 2N. Nah, ini artinya senyawa yang dibakar itu memiliki rumus umum CnH2n. Ingat, CnH2n itu siapa? Ya, CnH2n itu berarti adalah alkena. Sekarang tinggal kita lihat pada pilihan jawabannya mana senyawa yang tergolong alkena. Kita mulai dari yang A ya. CH4. Jumlah atom H-nya 2 kali lipat dari jumlah atom C kemudian bertambah 2. Berarti ini adalah alkana. Kemudian yang B, C2H2. Jumlah atom H-nya 2 kali lipat jumlah atom C lalu berkurang 2. Berarti ini adalah alkuna. Yang C, jumlah atom H-nya 2 kali lipat jumlah atom C, namun bertambah 2, berarti ini adalah alkana. Yang D, jumlah atom H-nya 2 kali lipat jumlah atom C, tidak bertambah, tidak kurang, pas ya. Nah, berarti ini adalah alkena. Berarti jawabannya adalah yang D.
Nah, kalau mau lebih yakin lagi, kita pastikan yang E. C3H4, jumlah atom H-nya 2 kali lipat jumlah atom C, namun berkurang 2, berarti ini adalah alkuna. Oke, sudah pasti jawabannya adalah yang D. Oke adik-adik, cukup jelas ya penjelasan dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.